warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang materi multimedia berbasis komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Sahrul, NIM 69. Saya Muhammad Ali, NIM 68. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rustianto, NIM 41. Multimedia berbasis komputer. Komputer sendiri yaitu sebuah alat elektronik yang dapat membantu dalam proses pembelajaran. Yang dulu pada umumnya kebanyakan proses pembelajaran menggunakan metode ceramah, kini ada komputer yang dapat membantu dalam proses pembelajaran, mulai dari penggunaan video, tutorial, PPT. Itu sangat membantu dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yaitu langkah-langkah dalam memanfaatkan komputer. Yang pertama yaitu menentukan sasaran dan tujuan pembelajaran. Sasarannya itu seperti apa dan tujuan pembelajarannya itu seperti apa. Kemudian yaitu membuat isi pembelajaran, kemudian memberikan penilaian terhadap metodologi yang digunakan, dan merancang proses pembelajaran serta pengoperasiannya. Bagaimana rancangan kita terhadap proses pembelajaran yang akan kita lakukan dan bagaimana pengoperasiannya. Dan kemudian yaitu penggunaan komputer dalam proses pembelajaran. Tentunya dalam komputer di sini akan sangat dibutuhkan keahlian terhadap pendidik dan juga peserta didik. Sebagai kebutuhan pembelajaran untuk peserta didik, maka diperlukan sebuah pengetahuan tentang komputer dan bagaimana cara pengoperasiannya. Kemudian yaitu kemampuan mengoperasikan software dan pemahaman tentang operasi dan peraturan-peraturan komputer yang harus terjamin keamanannya. Ini akan bermanfaat sekali bagi kita apabila kita dapat menjaga keamanan terhadap diri kita kalau kita akan menggunakan komputer itu sendiri. Kemudian yaitu pengetahuan tentang cara mengatasi masalah-masalah yang timbul pada komputer. Jadi kita itu harus mengetahui apabila ada masalah yang timbul terhadap komputer kita dapat mengatasinya sendiri. Kemudian yaitu pengelolaan pembelajaran berbasis komputer. Yang pertama yaitu ada teknik pemantauan. Teknik pemantauan di sini adalah aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik dipantau langsung oleh seorang pendidik. Kemudian yaitu penyimpanan laporan. Penyimpanan laporan di sini yaitu berkaitan dengan progres ataupun perkembangan peserta didik yang disimpan langsung oleh pendidik. Kemudian yaitu perangkat lunak dan teknik pengelolaan pembelajaran berkelompok dan berindividu. Teknik pengelolaan berkelompok di sini yang harus dilakukan ada beberapa faktor dalam pembelajaran, yaitu menggunakan hal yang menarik dalam proses belajar mengajar, dan kemudian yaitu pastikan peserta didik menggunakan waktu pembelajaran dengan baik. Kemudian yaitu yang penting memantau peserta didik dalam proses pembelajaran agar kita tahu seberapa besar progres yang sudah mereka pahami tentang materi yang sudah kita sampaikan. Dan menunjukkan pentingnya topik, kita harus menunjukkan seberapa penting topik yang akan kita sampaikan. Dan juga yaitu memberikan motivasi, dorongan terhadap peserta didik agar peserta didik itu semangat dalam belajar. Kemudian yaitu memberikan kesempatan menggunakan komputer dan software agar peserta didik itu sendiri dapat memahami secara benar-benar paham. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua subbab dalam teknologi multimedia berbasis komputer. Subbab yang pertama yaitu penempatan komputer di sebuah lembaga pendidikan. Dalam penempatan komputer ini yang perlu diperhatikan yaitu adalah kegunaan dan manfaatnya bagi peserta didik maupun pengajar. Seperti contoh, ketika menempatkan komputer tersebut di ruang kelas, harus diketahui fungsi dan manfaatnya itu untuk apa. Yang kedua yaitu desain ruangan. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan belajar mengajar, karena
desain ruangan ini akan sangat mempengaruhi minat dari pengguna, baik itu guru maupun peserta didik. Seperti contoh, penempatan komputer yang baik itu akan sangat mempermudah dalam proses belajar mengajar. Poin yang kedua yaitu perilaku pengguna komputer. Di sini ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu pandangan bahwa teknologi multimedia dalam khususnya berbasis komputer itu sangat mudah digunakan. Maka dari itu sebelum menggunakannya secara intensif diperlukan pengenalan terlebih dahulu. Seperti contoh ketika memberikan materi yang berkaitan dengan pengenalan terkait multimedia yang akan digunakan. Yang kedua yaitu pandangan bahwa multimedia berbasis komputer ini sangat bermanfaat sekali dalam penggunaannya. Seperti contoh di ruang kelas ketika seorang guru memberikan materi tentang sejarah, untuk dapat lebih memberikan pemahaman terhadap siswa, maka dapat digunakan multimedia untuk memberikan gambaran, seperti contoh memberikan video, gambar dan lain-lain, sehingga siswa akan lebih minat dalam belajar serta pemahaman siswa dan penyampaian dari guru itu dapat lebih maksimal. Yang ketiga yaitu konsistensi dalam penggunaan. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mengasah lagi kemampuan baik itu dari peserta didik maupun pendidik dalam penggunaan multimedia tersebut. Apabila tidak konsisten, takutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan dari pengguna itu sendiri. Yang terakhir yaitu durasi penggunaan. Hal ini juga sangat berpengaruh. Pengguna itu harus bisa memahami kapan harus menggunakan multimedia, kapan harus menggunakan media tradisional seperti ceramah dan sebagainya. Di sini saya akan menyampaikan 3 subbab. Yang pertama yaitu penggunaan komputer dalam pembelajaran. Dalam subbab ini terdapat 4 poin yang harus digarisbawahi. Yang pertama yaitu komputerisasi program pembelajaran. Komputerisasi program pembelajaran bukan hanya suatu keharusan, tapi sekaligus merupakan kebutuhan baik administrasi maupun proses belajar. Yang kedua yaitu Computer Assisted Instruction (CAI) dan Computer Aided Learning atau CAL. Computer Assisted Instruction menggunakan komputer sebagai bagian integral dalam sistem pembelajaran. Para peserta didik pada umumnya terlibat dalam interaksi 2 arah dengan komputer melalui suatu terminal. CAI memberikan dampak terhadap bidang pendidikan. Selanjutnya yaitu Computer Assisted Learning atau CAL, yaitu belajar dengan bantuan komputer melalui Computer Aided Instruction, Computer Simulation, dan sebagainya. Computer Assisted Learning adalah teknik-teknik yang melibatkan pemberdayaan komputer sebagai medium belajar atau sebagai sumber belajar. Poin ketiga yaitu bentuk penggunaan CAL. Terdapat beberapa bentuk, salah satunya yaitu tutor pengganti dan laboratorium simulasi. Poin keempat, model proses belajar sistem CAL. Berbagai model telah dibuat untuk keperluan proses belajar dengan sistem CAL. Model-model tersebut diantara lain sebagai model dengan sistem hypertext dan hypermedia, model simulasi dan demonstrasi, dan model tutorial. Selanjutnya yaitu subbab evaluasi program komputer. Terdapat 3 poin dalam subbab ini. Yang pertama yaitu komponen yang dievaluasi. Nah, komponen ini ada 3 poin lagi, yaitu yang pertama ketercapaian tujuan program. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah dituangkan dalam standar kompetensi idealnya dapat dicapai hingga 100%. Apabila kompetensi tersebut belum dapat dicapai, maka pelaksana program harus meneliti penyebabnya. Banyak faktor yang mempengaruhi tercapainya suatu program,
seperti ketersediaan waktu, kualitas pendidikan, ketersediaan materi pembelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu waktu. Bila tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan tidak tercapai seluruhnya dengan waktu yang tersedia, maka pendidik meneliti kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebabnya dan menyelesaikan permasalahannya. Selanjutnya itu pendidik. Nah, kualitas pendidik merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan program pembelajaran. Komponen sistem pembelajaran sistem pendidikan lainnya yang tersedia tidak akan banyak, berarti bila pendidik tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola, menggunakan, dan merawat. Sebab kedua, yaitu evaluasi program komputer. Nah, dalam evaluasi program komputer, ada tiga poin yang harus diingat-ingat. Yang pertama yaitu komponen yang dievaluasi. Nah, di sini ada 3 komponen juga, yaitu ketercapaian tujuan program pembelajaran yang sudah dituangkan dalam standar kompetensi idealnya dapat dicapai hingga 100%. Apabila kompetensi tersebut belum dapat dicapai sepenuhnya, maka pelaksana program tersebut harus meneliti penyebabnya. Banyak faktor yang menjadi pengaruh dalam tercapainya program tersebut, seperti ketersediaan waktu, kualitas pendidik, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu waktu. Komponen waktu. Bila tujuan pembelajaran sudah ditetapkan tidak tercapai seluruhnya dengan waktu yang tersedia, maka pendidik kemungkinan meneliti kemungkinan-kemungkinan penyebabnya dan menyelesaikan permasalahannya. Yang komponen terakhir yaitu pendidik. Di sini kualitas pendidik merupakan hal yang paling penting dalam melaksanakan program pembelajaran. Komponen sistem pendidikan lainnya yang tersedia tidak akan banyak, berarti bila pendidik tidak mempunyai kemampuan untuk mengolahnya. Poin kedua yaitu prosedur evaluasi dalam program pendidikan komputer. Di sini prosedurnya yang pertama yaitu penguasaan aspek teoritis yang meliputi pengenalan, pemahaman, aplikasi peralatan komputer. Yang kedua, penguasaan aspek praktis yang meliputi keterampilan menggunakan peralatan komputer. Yang ketiga, penguasaan aspek teoritis dan praktis. Keempat, penguasaan aspek-aspek fungsi manajemen dan sistem manajemen informasi, statistika, dan sebagainya. Yang kelima, pengetahuan khusus yang bertalian dengan bidang kerjaan yang akan dikomputerisasikan. Terus selanjutnya yaitu poin ketiga, communication software dan web browser. Nah, di sini memungkinkan pengguna untuk berhubungan melalui jaringan telekomunikasi dengan tujuan untuk mengirim dan menerima pesan. Nah, subbab terakhir yaitu komputer sebagai multimedia pembelajaran interaktif. Terdapat 1 poin, yaitu konsep pembelajaran interaktifnya. Media pembelajaran berfungsi menghubungkan antara pendidik dengan peserta didik. Jenis media menggunakan model seperti media cetak, siaran radio, dan siaran TV, dan sebagainya. Penggunaan media dan metode tertentu akan memberikan hasil yang efektif pada karakteristik peserta didik. Tidak ada suatu media yang dapat berperan mengatasi seluruh permasalahan yang ada. Media pembelajaran harus berdasarkan pada karakteristik dan kontribusi serta step spesifik terhadap proses komunikasi dalam belajar. Sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan.